Kawasan kita di Kecamatan Mamboro ini ya. Lalu kemudian kita bersepakat, kami sudah menyusun peta kawasan ini berdasarkan hasil MAD bahwa kita ditetapkan sebagai kawasan mandiri perkebunan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadi komitmen bersama kita 5 desa ini di dalam satu kawasan ini yang bisa kita integrasikan dalam perspektif bisnisnya, ya, yang bisa kita integrasikan dalam kerjasama. Maka tadi saya dapat cerita banyak, terima kasih bapak-bapak, bahwa kita punya potensi yang sama soal kemiri. Kering, ambil spidol dulu di otot. Kita punya potensi yang sama. Relasi. Yang dari cerita tadi, Tiga, kita menghadapi persoalan ini kan, soal harga, dimainkan tengkulak, sistem ijon, kemudian petani merugi, lalu kemudian akses pasar dan lain-lain. Ini persoalan. Artinya betul nggak dihadapi oleh 5 desa? Ya, kita menghadapi persoalan sama di 5 desa. Lalu ketika 5 desa punya potensi yang sama, dihadapkan dengan persoalan yang sama, maka cara berpikir bertindaknya adalah harus bersama-sama. Maka konsepnya apa? Bukan BUMDes bersama, tapi kerjasama antar BUMDes dengan prasyarat desa-desa 5 desa tadi harus misi ini. Kenapa saya bilang di bisnis plan-nya? Bisnis plan ini tidak hanya menyangkut kemiri kan? Jadi masing-masing potensi di desa tadi oleh BUMDes itu disusun bisnis plan-nya. Kan itu menjadi prasyarat kemarin ketika daftar BUMDes ke Kementerian Desa kan? Anggaran dasar rumah tangga sama bisnis plan. Dari bisnis plan itulah lahirlah unit-unit usaha yang akan mau dikembangkan dan didanai oleh dana desa. Oke. Nah, berdasarkan fakta real, kondisi real yang disampaikan oleh bapak-bapak semua tadi, maka saya ingin berbagi gagasan dengan pengalaman yang saya lakukan mendampingi beberapa desa di Indonesia. Kita bikin MAD, musyawarah antara desa 5 desa dalam kawasan, dengan tidak melupakan bahwa tematik kawasan kita adalah mandiri perkebunan. Bikin MAD yang nanti melahirkan kesepakatan MOU, ya, Memorandum of Understand, kesepakatan bersama 5 desa. Soal apa? Membahas soal menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh, ini hanya satu sektor nih. MOU itu kita membahas soal apa? Soal kerjasama antar BUMDes. Nah, ada 2 yang dihasilkan di dalam musyawarah antar desa. Ada MOU-nya, ya. Ada MOA. MOA itu kesepakatan kerjanya. Bahwa, ini pengalaman Pak. Ini boleh dipakai, boleh tidak. Untuk menyelesaikan ini kan tidak mungkin nanti. Agak berat. Misalnya, kita melakukan penyertaan modal masing-masing 100 juta. Ketemulah uang 500 juta. Pertanyaannya, uang 500 juta ini dititip ke BUMDesnya siapa? Ini kan jadi masalah baru. Ya enggak? Ini yang banyak kenapa BUMDes bersama itu mati suri dan mati saru. Karena apa? Ada uang kesepakatan penyertaan dititip di BUMDes 2. Sementara kita tidak tahu kapasitas bisnis prosesnya, kelembagaannya, bisnis plan-nya, studi kelayakan bisnisnya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba uang titip rekening mereka. Hanya berdasarkan perdes BUMDes bersama. Ini jadi abu, jadi arang. Kalau nggak pengembalian. Di musyawarah antara desa MOU kita sepakatan bahwa kita bersepakat 5 desa akan melakukan kerjasama antara BUMDes. Bentuk kerjasama antara BUMDes itu, maka kita bikin apa? Bikin PT atau CV. Ya. Bikin PT atau CV. Ingat, Cina-Cina itu, mohon maaf, saya tidak. Tengkulak-tengkulak besar yang bapak-bapak sebutkan tadi itu, apakah mereka jual pribadi? Kan tidak. Mereka punya PT, punya perusahaan, punya CV yang berhubungan dengan Jakarta, yang berubah dengan Surabaya, yang izinnya juga dari Pemda, bahkan dari provinsi. Kan ada izin keluar hasil keluar pertanian tuh, komoditi pertanian dari Sumba Tengah ini mau ke Sumba Barat, Sumba Timur, mau ke Jawa kan harus ada izin itu. Izin usaha. Nah, bagaimana mungkin dengan BUMDes bersama kita bisa bertarung di pasar bebas, ya? Sementara dunia usaha itu belum kenal namanya BUMDes. PT CV itu dibentuk pakai undang-undang perseroan terbatas.
kita BUMDes dibentuk pakai Undang-Undang Nomor 6. BUMDes ini cara berpikirnya memberi manfaat. Sementara CVPT yang mereka pakai tengkulak hari ini berpikir mencari untung. Kan tidak ketemu antara kerjasama desa dengan PT, yang satu mencari untung, yang satu mencari manfaat. Kan mati kita. Maka kita rubah wajahnya. Apa? Dari musyawarah antara desa kita dibikin MOU. Di dalam kesepakatan MOU tadi 5 desa sepakat bahwa dalam hal bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini, kita harus mendirikan CV atau PT yang bidang pekerjaannya kalau kita daftar KLBI di OSS, kita masukkan adalah NIB-nya perdagangan komoditi hasil pertanian. Logonya dari Pancasila itu. Dari Kementerian Hukum dan HAM. Di OSS, kalau hari ini daftar ke notaris, 1-2 hari jadi keluar ahunya juga, kita daftar OSS, hari ini daftar langsung prosedur sudah legal kita. Tapi kalau BUMDes berat. BUMDes itu tetap ada, Pak Sarif. Apakah BUMDes di desa tetap ada? Tetap ada. Untuk memberikan asas benefit manfaat. Kan asas BUMDes kan 2. Benefit dulu baru profit. Memberi manfaat dulu baru mencari untung. Yang kedua, BUMDes di desa tidak boleh membunuh usaha masyarakat yang sudah ada. Kan itu ketentuannya. Nah, supaya kita jangan lagi BUMDes ini berpikir yang kecil-kecil yang sudah dilakukan masyarakat. Masyarakat jual bensin, BUMDes jual bensin. Masyarakat jual togel, BUMDes jual togel. Kan itu kita nih, terlalu latah dengan itu. Artinya kanibal, membunuh usaha yang masyarakat. Kenapa kemudian kita tidak mengambil peran yang lebih besar dengan dana yang lebih besar? Dengan cara apa? Kita meregrouping, lalu kemudian kita bikin PT atau CV, ya ini nanti daftar di notaris. Pak Sarif, lalu di mana posisi desa, kepala desa di CV atau PT itu? CV atau PT tadi, posisi kepala desa sebagai komisaris. Pak Sarif, lalu siapa pendirinya? Boleh, pendirinya itu boleh 1, 2, sampai 5 orang. Masing-masing desa dikirim KTP-nya untuk dikirim sebagai pendiri ini perusahaan. Sehingga apa? Begitu CVPT ini jadi, maka langkah selanjutnya adalah ini desa melakukan penyertaan modal ke BUMDes. Dari BUMDes, ingat BUMDes itu dapat melakukan usaha apa saja, termasuk investasi, kan boleh? Boleh. Begitu desa, bukan lagi kepala desa langsung taruh uang ke CV, salah, bukan. Desa komisaris, dia hanya menyetujui atau tidak. Maka desa tadi itu menyertakan anggaran 100 juta ke BUMDes, masuklah ke BUMDes. Ini jadi BUMDes kan? Nah, dari BUMDes inilah muncul PT atau CV. Ini yang disebut, kalau dari sini penyertaan modal, dari di sini ke sini investasi. Saya tulis. Kalau dari sini ke sini penyertaan modal, kalau dari sini ke sini itu namanya investasi. Ya, ini investasi ke dari sini. PT-nya siapa? Ini PT bersama, kan pendirinya 5 orang, 5 desa, komisarisnya 5 desa. Ya. Lalu tadi saya juga sama Pak Kadis tanya, apakah dalam satu CV ini boleh nggak urus usaha-usahanya bukan hanya perdagangan? Boleh, mau 100 kegiatan unit usaha dalam PT itu boleh, selama sesuai dengan KLBI-nya. Ya, kamus berizinan tentang berusaha kan ada, yang tahun 2020 itu tinggal download itu ada, pilihnya. Bahkan di KLBI itu sudah muncul bisnis plan-nya, mau usaha apa sudah muncul, klik langsung keluar NIB-nya itu. Bidang apa, usaha apa, legalitasnya ada. Nah, di PT ini, oke, karena mandat dari sini penyertaan modal, ya, maka BUMDes lah yang memutuskan untuk investasinya di sektor apa. Katakanlah ada penyertaan modal 200 juta, oke, 100 jutanya untuk investasi ke PT dalam rangka kita perdagangan kemiri. Yang 100 juta untuk mengelola BUMDes internal, mau buka toko kelontong, Sarprodi, silakan. Ya, jadi ini ke sini pembiayaan, kalau ini ke sini investasi. Di APBD itu ada belanja, ada pendapatan, ada pembiayaan. BUMDes itu masuk pembiayaan karena dia mengharap kembali. Kalau pendapatan dan belanja tidak mengharapkan kembali. Ya, ini masuklah di sini. Nah, begitu legalitas kita, Pak. Maka ini memudahkan kita. CV ini kita kembali ngomongin, bicarakan soal bisnis plan dan bisnis proses. Contoh di desa A, ya, misalnya desa Oleate.
Desa Oleh Ate, ini kan hanya kantor ini. Terkait dengan kesepakatan itu di dalam berita acara, di dalam MAD, saya siap membangun gudang oleh BUMDes internalnya yang nanti akan disewa oleh PT atau CV. Misalnya Desa Oleh Ate, alokasikan APBD tahun 2023, saya akan bangunkan gudang Kemiri untuk BUMDesnya. Kan CV ini kan tidak punya gudang. Nah, CV ini kemudian dia membeli suruh Kemiri, ketika memakai gudangnya Desa Oleh Ate, kan sewa, ada jasa kan? Sewa. Jadi circle ekonominya itu perputaran di desa itu. Kenapa kita kalah sama Tengkulak tadi? Satu, kita tidak punya stokis barang, kita tidak punya gudangisasi, kita tidak punya akses pasar, kan begitu. Tapi mereka itu punya pasar dan punya modal. Ya, itu orang per orang. Kita ini badan pemerintah, punya negara. Satu-satunya di dunia ini yang punya BUMDes sampai 3 desa itu badan usaha itu hanya Indonesia dengan BUMDes tadi. Tapi kita kalah sama Tengkulak. Karena apa? Cara berpikir dan bertindak kita itu cenderung ego sektoral. Sesama petani Kemiri kalau bisa baku bunuh, baku senggol. Sementara mereka yang punya modal para Tengkulak tadi memanfaatkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita tadi dengan menjalankan uang sebagai alat utama untuk menggerakkan, menciptakan masalah bagi kita di desa. Ya, ini sudah saya lakukan, sudah praktekkan. Kemudian praktek-praktek itu misalnya soal singkong sampai kita ekspor. Kalau ekspor nggak mungkin ekspor pakai BUMDes. Coba cari di internet, ada nggak BUMDes yang melakukan ekspor kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Misalnya di nasional ada Saritoga, ada Sinarmas, ada Kacang Garuda, ya, ada Indofood. Nggak ada yang model kerjasamanya itu B2G, business to government. Desa ini kan government. Maka mereka mau melakukan kesepakatan kerja di hadapan notaris ketika ini sama-sama levelnya apa? Bisnis to bisnis. PT ke PT atau PT ke CV. Yang begitu cek siupnya, cek ahunya, cek NIB-nya, cek NPWP-nya, itu jelas jenis kelaminnya.